di jalan dekat sekolah itu udaranya tidak segar lagi, dan di situ lingkungan di situ dia bersih. Nah, adik-adik di sini ibu ingin bertanya. Tadi kalian sudah menyimak video yang ibu sudah tampilkan. Apa yang terjadi pada video tadi? Tadi ibu sudah sempat menjelaskan pada video tadi. Apa yang terjadi pada video tersebut? Cerita dari teman-teman pergi di sekolah itu. Ya, dari teman-teman pergi di sekolah. Lalu di mana video itu terjadi? Di depan rumah. Di depan perjalanan di sekolah. Ya, perjalanan menuju sekolah. Lalu menurut adik-adik, kenapa udara di kedua lingkungan tersebut berbeda? Karena di rumah ada itu pohonnya banyak, ibu. Kalau di sekolah itu gersang, jadi panas. Iya, jadi betul. Udara di kedua lingkungan itu berbeda karena di lingkungan dekat jalan Rumah itu dia banyak pohon sehingga udaranya terasa segar. Lalu jalan menuju sekolah itu dia gersang, di situ tidak ada tanaman hijau. Lalu yang berikut, ibu mau tanya, kalau udara di tempat adik-adik itu seperti apa? Apakah segar atau tidak? Segar sejuk, ibu. Segar sejuk. Oke, kalau segar sejuk berarti itu artinya apa? Banyak pohon atau tidak ada pohon sama sekali? Banyak pohon, ibu. Banyak pohon. Nah, menurut adik-adik, kalau lingkungan kita gersang, udaranya tidak sejuk, tidak segar, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak yang mencintai lingkungan hidup kita? Menanam pohon itu. Di sini sudah ada yang menanam pohon atau kita cuma tahu teori bahwa kita harus menanam pohon supaya udara di rumah kita itu terasa sejuk. Siapa yang pernah menanam pohon? Saya. Menanam pohon apa? Menanam pohon yang biasa berdiri tinggi itu apa? Yang biasa di jalan tinggi-tinggi itu, ibu. Dari ini. Pohon apa ya yang tinggi-tinggi? Entah itulah, tapi tapi kita menanam pohon itu supaya udara kita di rumah itu terasa sejuk, terasa segar. Karena semua makhluk hidup itu memerlukan oksigen. Nah, adik-adik silakan lihat pada gambar yang kita berikan pada slide. Ketika adik-adik melihat gambar ini, apa pendapat yang bisa adik-adik sampaikan? Menurut adik-adik, bagus sih, rapi, banyak pohon, sama kayak jadi iya betul. Jadi lingkungan ini ada bersih, dia rapi, ada tanaman hijau, dan lingkungan seperti ini dia menyimpan oksigen yang berlimpah. Di mana semua makhluk hidup memerlukan oksigen. Oksigen yang berlimpah jika lingkungan hidup kita bersih, banyak tumbuhan. Lalu untuk menciptakan lingkungan bersih dan juga tumbuhan hijau itu menjadi semua tanggung jawab kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, di sini ibu punya salah satu bacaan tentang hari menanam pohon. Di sini ibu mau kalian bisa membaca, menyimak bacaan ini dengan baik, karena nanti sebentar ibu akan memberikan LKPD kepada kalian untuk mengerjakan. Waktunya ibu berikan 5 menit. 5 menit cukup ya? Cukup, ibu. Silakan. Kalau sudah kasih tahu ibu ya. Sudah ibu, sudah semua atau masih ada yang membaca? Kalau sudah semua, Bibra dengan sudah ibu. Oke, ibu kasih kesempatan untuk membaca 2 bulan.
Kalau sudah selesai, teman-teman Indra boleh katakan sudah selesai atau belum, dikasih tahu supaya kita bisa lanjut. Sudah Ibu. Kalau sudah, nah dari bacaan yang adik-adik baca, kira-kira mudah tidak untuk adik-adik mengingat informasi yang sudah adik-adik dapat dari bacaan yang sudah Ibu berikan kepada kalian membaca bacaan tersebut menurut adik-adik, apakah dari bacaan tersebut ketika selesai adik-adik membaca, adik-adik mudah untuk mengingat ataukah susah untuk mengingat bacaan yang sudah diberikan? Apakah mudah atau susah untuk mengingat bacaan yang sudah diberikan? Mudah. Susahnya itu karena malas. Baik, karena dibaca bingung. Untuk informasi yang penting di dalam itu pasti adik-adik susah untuk mengingat. Nah, hal itu kita memerlukan yang namanya peta pikiran, di mana peta pikiran tersebut dia berisi pokok-pokok berita supaya membantu kita untuk dapat mengingat dengan mudah apa bacaan yang sudah kita dapatkan. Seperti pokok pikiran itu terdiri dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Adik-adik sudah pernah dengar tentang pokok pikiran atau belum? Belum? Sudah. Kalau sudah, di sini untuk lebih mengingat pokok-pokok pikiran ini, Ibu bisa berikan satu contoh atau untuk lebih mudah untuk adik-adik mengingat pokok-pokok pikiran di mana ada 6 pokok pikiran, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Ibu bisa kasih kalian dengan istilah adik simba. Adik simba itu di dalamnya itu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini pokok pikiran tersebut apa ini menceritakan apa yang disebutkan dalam teks tersebut. Lalu yang berikut, siapa orang yang terlibat di dalam berita, lalu kapan peristiwa dalam berita itu terjadi, lalu di mana tempat peristiwa itu terjadi, lalu yang berikut itu adalah mengapa itu merupakan alasan kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Lalu yang berikut, bagaimana runtutan peristiwa. Runtutan peristiwa itu dimulainya dari apa dulu. Jadi contohnya yang tadi, Danu, peristiwa Danu dan juga teman-temannya. Di situ kita bisa runtutan peristiwanya itu mulai dari Danu pergi ke sekolah bersama teman-temannya, lalu sampai akhirnya Danu dan teman-temannya itu memiliki rencana untuk menanam pohon di lingkungan sekolah seperti itu. Nah, di sini kan tadi Ibu sudah menjelaskan kepada kalian tentang pokok berita, dan tadi Ibu bilang bahwa kalian silakan menyimak bacaan tersebut karena Ibu akan memberikan kepada kalian LKPD di mana kalian kerjakan sesuai dengan pokok-pokok berita yang sudah Ibu berikan. Kalian bisa membentuk dua kelompok, kelompok pertama dan kelompok teman-teman kalau pinjam kak lupa kakaknya sudah bilang gila, jadi kita sebagai teman kita harus saling bantu. Jadi Ibu kasih waktu 5 menit supaya kalian bisa bacakan tadi bacaannya yang berkaitan dengan pokoknya pokok pikiran, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan.
Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Saya ini kemana? Yang bagian mana yang sulit? Itu tinggal dicari saja dan buat dalam bentuk pokok pikiran apa yang terjadi dalam cerita tersebut, lalu di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, runtutan peristiwa seperti apa. Jadi silakan sesuaikan dengan LKPD yang Ibu sudah berikan. Semuanya tertera pada isi bacaan. Kalau sudah selesai boleh disampaikan supaya salah satu perwakilan dari teman kelompok bisa presentasi kepada kita dan teman-teman yang lain silakan. Sudah Ibu? Sudah? Ya. Teman Indra sudah? Belum. Kita terus sebentar. Karena teman Indra belum. Terus sudah ada di mana? Ya. Sudah Ibu. Sudah. Ibu Rani sampai kerja Ibu. Kenapa Rani saya berbius? Iya. Rani kalau berbius terus habis dulu. Sudah? Sudah Ibu. Sudah masih tulis. Jadi taruh sudah Ibu. Oke, kalau sudah Ibu minta salah satu perwakilan dari kelompok 2 dan tadi sudah selesai 2 toh, coba maju untuk presentasikan buat kita semua. Ya Ibu. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah penanaman kembali pohon. Lalu kapan? Tanggal 20 November 2015. Di mana kegiatan dilakukan? Di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Siapa yang melakukannya? Presiden dan rakyatnya. Oke. Terus pohon apa yang ditanam? Ada macam-macam Ibu, termasuk pohon yang berbuah. Lalu mengapa kita menanam pohon? Agar sejuk Ibu, terus pasokan oksigen banyak kehidupan. Sudah Ibu. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah semua. Jadi semua yang dipresentasikan itu betul tentang yang dilakukan adalah menanam pohon. Di situ ada pemerintah bersama rakyat. Lalu alasan untuk menanam pohon itu karena yang pertama itu untuk mengembalikan paru-paru, lalu yang berikut supaya ketersediaan oksigen itu banyak. Lalu yang berikut pohon apa yang ditanam? Jadi yang ditanam itu adalah banyak, termasuk pohon yang memiliki buah dan buahnya yang bisa digunakan. Nah, kita masuk pada pembelajaran yang berikut tentang tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan itu sendiri. Dari sini Ibu punya salah satu video supaya kalian bisa simak bersama.
melihat dan menonton video yang sudah ibu tampilkan. Apa itu tanggung jawab? Sesuatu yang dilakukan itu. Sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau teman tidak, tanggung jawab itu apa? Tugas dan harus kita tanggung jawab. Iya, jadi jawaban adik-adik itu semuanya betul. Tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, di sini tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Dan di situ tanggung jawab seperti yang sudah kita katakan bahwa yang namanya tanggung jawab itu harus kita laksanakan. Contohnya di sini bukunya Pak Budi, warga masyarakat Desa Sukamakmur, pada hari Minggu Pak Budi berencana pergi libur bersama keluarganya ke pantai. Tetapi pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda liburannya bersama keluarga karena Pak Budi harus bekerja bakti bersama dengan masyarakat. Jadi di sini tindakan dari Pak Budi itu mencerminkan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, di mana kita harus menjaga lingkungan hidup kita. Nah, dari adik-adik semua, kira-kira tanggung jawab apa yang sudah pernah adik-adik laksanakan untuk menjaga lingkungan hidup adik-adik di rumah? Buang sampah di tempatnya. Ya, buang sampah di tempatnya. Lalu apa lagi? Selain buang sampah, halaman pagi-pagi. Jadi macam tadi ceritanya si teman yang videonya tadi kita simak, di situ mereka melihat ada teman yang lain sedang membersihkan. Iya, mereka buang sampah sembarangan. Dan di situ profesor sudah mengatakan kepada mereka bahwa buang sampah sembarangan itu bisa mengakibatkan banjir. Kalau kita di sini, mungkin kalau banjir itu tidak pernah. Tapi kalau kita membuang sampah sembarangan itu lama-lamaan menumpuk, lalu akibat pada udara atau polusi yang kita hirup itu nanti tidak segar. Itu bisa berarti siapa? Biar kalau di sini jadi saya banjir. Banjir kita bawa itu. Kenapa banjir? Tahu ibu orang yang sama di kota, jadi gue justru diatur dan kota banjir masuk di rumah. Jadi kalau tadi seperti tadi, kalau kita buang sampah sembarangan itu nanti akibatnya itu bisa saja banjir. Kalau kita buang sampah di selokan, nanti lama-lama menumpuk, lalu air itu kan tidak di selokan itu tidak berjalan dengan baik. Akhirnya dia keluar di jalan. Iya. Nah, di sini nanti ada LKPD, ini adalah LKPD yang nanti kalian kerjakan, tapi kalian kerjakannya itu ibu berikan untuk kalian kerjakan di rumah saja terkait dengan video yang sudah diberikan tadi. Nah, di sini kita lanjut pada materi berikut bahwa tadi kalian sudah membaca tentang hari menanam pohon. Di situ menanam pohon itu sangat baik manfaatnya kepada lingkungan kita. Nah, dari batang pohon itu dia mempunyai banyak kegunaan. Seperti kita bisa buat meja, buat kursi, yang adik-adik bisa lemari, yang bisa adik-adik pakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sekarang kursi. Kursi itu kalian bisa lihat bahwa bahan dasarnya itu dari kayu dan juga meja. Nah, Ibu lanjut pada kegiatan kita selanjutnya masih berkaitan dengan pembacaan tadi, berkaitan dengan tanaman dan juga batang pohon yang bisa kita gunakan sebagai usaha ekonomi untuk mencapai kebutuhan kita setiap hari. Di sini ada beberapa jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama, menurut adik-adik ini gambar apa? Kurus, lombok, ya lombok, kurus, cabai, sama saja. Siapa yang makan di sini butuh pedis? Saya. Kenapa kalau makan itu harus lombok?
Lalu yang berikut ada usaha ekonomi. Apa yang adik-adik bisa lihat dari gambar tersebut? Ikan. Sampai di sini yang suka makan ikan. Saya. Jadi ikan itu baik untuk tubuh kita karena mengandung protein. Nah di sini usaha yang berikut adalah usaha ekonomi di bagian perikanan. Di sini baik usaha di bidang perikanan ini bisa baik di lautan ataupun di daratan pun bisa. Lalu yang berikut perdagangan. Nah sampai sini suka ibu mama di pasar. Biasanya kalian temukan itu ada sayur, ada ikan, atau buah, sayur, tomat, daging. Jadi itu adalah salah satu jenis usaha ekonomi yang biasa disebut dengan perdagangan. Dimana perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagangan dan menjualnya kembali kepada konsumen. Jadi dia itu membeli tanaman atau seperti tadi lombok itu dari petani, lalu dia jual lagi kepada kita sebagai konsumen. Yang berikut adalah perindustrian. Nah, perindustrian di sini biasanya kita lebih kenal dengan pabrik. Nah, di sini perindustrian adalah kegiatan menggunakan bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan jadi. Bahan mentah diperoleh dari limpahnya sumber daya alam. Contohnya industri di Indonesia ada industri makanan, minuman, kosmetik, dan juga pakaian. Di sini punya industri pakaian, di mana untuk bahan bakunya itu didapat dari petani, lalu dia mengolahnya menjadi bahan setengah jadi, apakah itu hanya sebagai benang ataukah langsung sebagai pakaian. Itu disebut dengan industri. Dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir sampai saat ini, apakah ada pertanyaan yang anak-anak ingin sampaikan kepada ibu, ataukah ada yang belum paham bisa ditanyakan kepada ibu supaya kita bisa memberikan tanggapan kita kepada teman yang belum mengerti. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Ya, ibu. Berarti semua paham? Paham, ibu. Semua mengerti? Mengerti. Semua paham. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kita saat ini. Nanti pada pembelajaran berikut kita akan lanjutkan lagi. Jadi